Alokasi, distribusi, dan pendapatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 atas nama Wahyuni, Hasniar, dan Reski. Adapun dengan tema alokasi, distribusi, dan pendapatan. Alokasi, distribusi, dan pendapatan ialah merujuk kepada proses alokasi sumber daya dan pendapatan di dalam suatu masyarakat dan ekonomi. Alokasi distribusi menyangkut pembagian sumber daya dan kekayaan, sementara pendapatan berkaitan dengan penerimaan atau penghasilan individu atau kelompok dalam struktur ekonomi. Selanjutnya, adapun tujuan alokasi, distribusi, dan pendapatan ialah 1. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Kedua, meminimalkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Ketiga, menjamin keadilan distribusi sumber daya dan pendapatan. Selanjutnya, metode alokasi, distribusi, dan pendapatan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, metode proporsional. Metode ini mengalokasikan pendapatan secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing individu dan kelompok. Kedua, metode progresi. Metode yang mengenakan tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya penghasilan seseorang. Ketiga, metode regresif. Metode yang mengenakan tarif pajak yang semakin rendah seiring bertambahnya pendapatan seseorang. Lanjut, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi, distribusi, dan pendapatan? Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi, distribusi, dan pendapatan. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung meningkatkan alokasi dan pendapatan. 2. Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat mempengaruhi alokasi, distribusi, dan pendapatan secara signifikan. 3. Peluang kerja. Adanya peluang kerja yang luas mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Dampak alokasi, distribusi, dan pendapatan terhadap perekonomian. 1. Pertumbuhan ekonomi. Alokasi, distribusi, dan pendapatan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara secara signifikan. 2. Kesenjangan sosial. Alokasi yang tidak merata dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ketiga, skala produksi. Alokasi yang tidak efisien akan meningkatkan skala produksi dan daya saing ekonomi suatu negara. 4. Stabilitas ekonomi. Alokasi distribusi yang baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Contoh alokasi, distribusi, dan pendapatan di Indonesia. Di Indonesia, contoh alokasi, distribusi, dan pendapatan dapat dilihat dalam program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pembiayaan serta porsi belanja pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga merupakan bentuk alokasi, distribusi, dan pendapatan yang signifikan di Indonesia. Berikut kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, ialah tujuan alokasi, distribusi, dan pendapatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan menjamin keadilan. Dan metode alokasi ialah proporsional, progresif, dan regresif. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, kebijakan fiskal, dan peluang kerja mempengaruhi alokasi. Dampaknya termasuk pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, skala produksi, dan stabilitas ekonomi. Contohnya, di Indonesia ada program Keluarga Harapan atau PKH dan alokasi untuk kesehatan serta pendidikan.
Kebijakan pemerintah meliputi fiskal, moneter, bantuan sosial, dan pendidikan serta kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 9 dengan tema alokasi, distribusi, dan pendapatan